Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Puspita dengan NIM C1C023121. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem keuangan syariah. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai konsep memelihara harta kekayaan dalam Islam. Yang pertama, harta sebagai amanah dalam Islam. Harta dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Pengelolaan harta tidak hanya berkaitan dengan memperoleh kekayaan, tetapi juga memastikan bahwa harta diperoleh melalui cara yang halal dan dimanfaatkan untuk hal yang baik. Yang kedua, kepemilikan bersifat sementara. Manusia pada dasarnya hanya sebagai pengelola harta, sedangkan pemilik yang sesungguhnya adalah Allah. Oleh karena itu, penggunaan harta harus mengikuti aturan syariah dan tidak digunakan untuk hal yang dilarang. Yang ketiga yaitu ada distribusi harta yang adil. Islam mengajarkan agar harta tidak hanya menumpuk pada kelompok tertentu. Zakat, infak, dan sedekah menjadi sarana penting untuk membantu sesama serta menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Yang keempat, kejujuran dalam pengelolaan harta. Setiap transaksi harus dilakukan dengan jujur, transparan, dan atas dasar saling ridho agar tidak merugikan pihak lain serta membawa keberkahan di dalam harta. Materi yang kedua yaitu mengenai bagaimana sih memperoleh dan menggunakan harta di dalam syariah. Yang pertama yaitu cara memperoleh harta yang halal. Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Cara yang dianjurkan antara lain melalui perdagangan yang jujur, kegiatan usaha, pertanian, peternakan, perikanan, jual beli, serta sewa menyewa yang dilakukan secara adil dan juga transparan. Yang kedua yaitu ada larangan dalam memperoleh harta. Islam melarang cara memperoleh harta yang tidak adil atau merugikan pihak lain, seperti mencuri, merampok, korupsi, penipuan, serta praktik riba. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan ekonomi dan melindungi hak setiap individu dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu cara menggunakan harta dengan bijak. Harta harus digunakan secara wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, serta kebutuhan keluarga. Selain itu, umat muslim juga dianjurkan menggunakan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial melalui zakat, infak, dan juga sedekah agar tercipta kesejahteraan bersama. Materi selanjutnya yaitu mengenai akad atau kontrak transaksi dalam keuangan syariah. Yang pertama, pengertian akad. Akad merupakan kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi ekonomi. Dalam keuangan syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang sesuai dengan prinsip syariah agar hak dan kewajibannya masing-masing bisa jelas serta dapat menghindari perselisihan. Yang kedua yaitu syarat sah akad. Suatu akad dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya ijab dan qabul, kesepakatan dua pihak, kejelasan objek transaksi serta tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian. Dengan demikian, transaksi dapat berlangsung secara adil dan juga transparan. Yang ketiga yaitu ada jenis-jenis akad dalam keuangan syariah. Beberapa akad yang sering digunakan antara lain murodabah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan, ijarah yaitu sewa menyewa, mudharabah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, serta masyarakat kerjasama usaha dengan menyertakan modal dari beberapa pihak. Yang keempat, akad sosial dalam Islam. Selain akad komersial, terhadap juga akad sosial seperti ghibah, gordah, pinjaman atau bunga, dan wakaf. Akad ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Materi selanjutnya yaitu mengenai transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah. Yang pertama, riba atau bunga. Riba adalah penambahan nilai dalam transaksi pinjaman yang memberikan keuntungan secara tidak adil kepada salah satu pihak. Dalam Islam, riba dilarang karena dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan merugikan pihak yang lemah. Al-Quran menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275.
Yang kedua yaitu ada gharar atau ketidakjelasan. Gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian atau ketidakjelasan mengenai objek, harga, ataupun waktu penyerahan barang. Contohnya menjual barang yang belum jelas keberadaannya, seperti menjual ikan yang masih berada di laut. Yang ketiga yaitu maisir atau perjudian. Maisir merupakan kegiatan yang memungkinkan seorang memperoleh keuntungan secara instan tanpa usaha produktif, sementara pihak lain mengalami kerugian. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan yang bersifat spekulatif dan menyerupai perjudian dilarang dalam keuangan syariah. Yang keempat yaitu ada transaksi barang yang diharamkan. Islam juga melarang transaksi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang haram, seperti minuman keras, daging babi, dan bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah. Materi selanjutnya yaitu mengenai riba dan jenis-jenisnya. 1. Pengertian riba. Riba adalah tambahan nilai dalam transaksi pinjaman atau pertukaran yang memberikan keuntungan tidak adil bagi salah satu pihak. Dalam Islam, riba dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan serta kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu ada riba ghardah. Riba ghardah terjadi dalam transaksi pinjaman ketika peminjam diwajibkan mengembalikan dana lebih besar dari jumlah pokok yang dipinjamkan. Contohnya adalah sistem pinjaman dengan bunga yang dianggap memberatkan pihak peminjam. Yang ketiga yaitu ada riba buyu. Riba buyu terjadi dalam transaksi jual beli dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Riba farad, yaitu pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak sama, seperti menukar emas 5 gram dengan emas 6 gram. Yang kedua yaitu riba nasiah, yaitu tambahan yang muncul karena adanya penundaan pembayaran dalam transaksi barang atau ribawi. Yang keempat, alternatif dalam keuangan syariah. Untuk menghindari riba, sistem keuangan syariah menggunakan mekanisme yang lebih adil, seperti bagi hasil, misalnya melalui akad mudharabah dan musyawarah, di mana keuntungan dan risiko dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama yaitu ada larangan riba, gharar, dan juga maisir. Sistem keuangan syariah melarang praktik riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir ataupun perjudian, karena dapat menimbulkan ketidakadilan serta merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Yang kedua yaitu prinsip keadilan dan bagi hasil. Setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara adil. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah menggunakan mekanisme bagi hasil sebagai pengganti bunga, sehingga keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu ada berbasis aset nyata dan investasi halal. Kegiatan ekonomi harus memiliki dasar aset yang nyata dan tidak bersifat spekulatif. Selain itu, investasi hanya boleh dilakukan pada sektor usaha yang halal dan tidak bertentangan dalam prinsip Islam. Transaksi dan tanggung jawab sosial. Lembaga keuangan syariah harus memberikan informasi yang harus memberikan jelas kepada nasabah yang mengenai transaksi, keuntungan, dan risiko. Selain itu, sistem ini juga menekankan kepedulian sosial melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan gharat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Materi yang terakhir yaitu mengenai berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Yang pertama yaitu ada suku ataupun obligasi syariah. Suku merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan kepemilikan atas aset real dan bebas dari unsur riba. Imbalan hasil yang diperoleh investor berasal dari keuntungan proyek atau aset yang dibiayai, bukan dari bunga seperti pada obligasi konvensional. Yang kedua yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah produk investasi kolektif yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Dana yang akan dihimpun dari investor akan diinvestasikan pada instrumen yang halal seperti saham syariah dan juga suku, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga yaitu ada takaful atau asuransi syariah. Takaful merupakan sistem asuransi yang menggunakan prinsip tolong-menolong. Peserta menyisihkan dana ke dalam dana tabaru yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Yang keempat yaitu ada pembinaan dan inovasi keuangan syariah. Perbankan syariah menyediakan berbagai pembiayaan seperti mudharabah, ijarah, mudharabah, dan juga masyarakat yang menggunakan sistem bagi hasil.
Selain itu, perkembangan teknologi melahirkan inovasi baru seperti crowdfunding syariah dan Vincent syariah yang memudahkan akses layanan keuangan berbasis syariah. Baiklah, itulah tadi materi-materi yang dapat saya jelaskan. Di akhir ini saya akan membacakan kesimpulan. Sistem keuangan syariah merupakan sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan juga kesejahteraan bersama. Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga harus diperoleh dan digunakan melalui cara yang halal serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam praktiknya, setiap transaksi harus menggunakan akad yang sesuai dengan syariah seperti murabah, ijarah, mudharabah, dan juga musyarakah. Selain itu, sistem keuangan syariah melarang praktik riba, gharar, dan juga maisir karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak lainnya. Perkembangan sistem keuangan syariah juga melahirkan berbagai instrumen keuangan seperti suku, reksadana, syariah, dan takaful yang memberikan alternatif investasi sesuai dengan prinsip Islam. Dengan penerapan sistem ini secara konsisten diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.